apa kabarmu? Waduh, Om Paul ikut bahagia mendengar kabar kalian semua yang dalam keadaan sehat selalu. Om Paul percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Hari ini Om Paul akan membawakan satu cerita yang berjudul Yesus tempat perlindunganku. Iya, Om Paul teringat akan satu peristiwa di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Suatu saat sahabat-sahabat Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu kokoh imannya sekalipun ada bahaya yang menghadang di depannya. Bayangin adik-adik, pada waktu itu semua orang diperintahkan untuk menyembah patung raja, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan hal itu karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak, yang pantas untuk disembah. Karena itu dia diperhadapkan oleh perintah atau titah raja. Barang siapa tidak mau menyembah patung raja, maka dia akan dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala-nyala dan panasnya dipanaskan 7 kali lipat dari api yang biasanya. Sampai-sampai adik-adik, apa yang terjadi? Orang yang mendekati saja belum kena apinya bisa mati hangus terbakar adik-adik. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita baca firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-8. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras, nyari 2 ayat ini ya. 3, 2, 1. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain adik-adik, Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut mati di dapur api. Kenapa? Sekalipun Tuhan berpaling mukanya tidak menolong mereka, mereka tidak mau meninggalkan cintanya kepada Tuhan. Karena mereka yakin karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka yakin Tuhan pasti akan menolong mereka. Betul adik-adik. Karena mereka tetap teguh, mereka tetap kokoh imannya, tidak mau meninggalkan Tuhan, yang terjadi mereka dipaksa untuk masuk dalam perang. Kita lihat. Nah, adik-adik, kita lihat prajurit mendorong dari belakang. Tapi apa yang terjadi? Bukannya Sadrak dan Abednego dan Mesak yang terbakar oleh api, justru para prajurit yang mendorong dari belakang yang memaksa mereka masuk mati duluan. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan telah menunjukkan pertolongan, perlindungan atas Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lebih terkejut lagi, raja dan seluruh orang yang menyaksikan hukuman itu. Kenapa adik-adik mereka terkejut? Karena ketika mereka masuk, mereka itu bertiga seperti di gambar ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka menyaksikan ada 4 orang. Lalu siapa yang 1 orang itu? Wow, Om Paul percaya itu adalah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Nah adik-adik, sekarang kalian perhatikan Om Paul. Apapun kesulitan kita, apapun kesulitan kamu, ingat satu hal, Yesus perlindunganmu, satu-satunya yang sanggup menolong kita. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus.
Yuk sekarang kita lihat apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar melihat ternyata mereka tidak hangus terbakar, justru mereka seperti sedang menari-nari. Dan anehnya dia melihat ada seorang lagi yang berada di sana. Segeralah dia menuju pintu depan dapur perapian dan berkata, "Hai kalian, keluarlah." dan ternyata ketika semua mata memandang dan menyaksikan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ternyata tubuh mereka tidak satu pun hangus terbakar, bahkan rambutnya pun tidak hangus terbakar. Sebab itulah Nebukadnezar sang raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan cara demikian itu. Nah, adik-adik, setelah itu Raja Nebukadnezar percaya akan kekuasaan Allah yang sembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan akhirnya ketika anak-anak Tuhan ini pun diangkat dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan Babel. Luar biasa, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Jadi sekarang dalam kondisi apapun, hal yang perlu kita lakukan adalah semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Seperti lagu pujian ini. Yuk, Om Paul ajak kita semuanya memujikan lagu ini bersama-sama. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Katakan sama-sama, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Jadi apapun masalah kita, jangan lupakan Tuhan Yesus, sebab Dialah perlindunganmu, perlindunganku, perlindungan kita semuanya. Mari kita berdoa. Ikuti Om Paul berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya hanya Engkaulah perlindunganku. Di tengah masa sulit, aku percaya Tuhan Yesus pasti menolongku. Saat ini, tolong aku supaya bisa mengasihi Tuhan di setiap waktu dan percaya akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.